Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-matlabus sani, bagian yang kedua. Setelah kemarin kita membaca tentang makna dari tauhid. Kemudian al-matlabus sani, bagian yang kedua, kata beliau, al-barahinu as-sati'atu fi isbati at-tauhidi, yaitu dalil-dalil yang nyata lagi tegas di dalam menetapkan at-tauhid. Jadi beliau akan menyebutkan tentang terkait dengan penetapan dalil-dalil, dalil-dalil yang menetapkan tentang at-tauhid. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-barahinu as-sati'atu wal bayyinatu al-wadihatu fi kitabillahi azza wa jal wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala isbati at-tauhidi kathiratun la tuhsaru. Kata beliau rahimahullah, dalil-dalil yang nyata lagi tegas, penjelasan-penjelasan yang jelas di dalam kitabullah dan di dalam sunnah rasulnya, nabinya, tentang menetapkan tauhid itu sangat banyak sekali, la tuhsaru, tidak bisa dihitung. Walakin minha ala sabilil misali ma ya'ti, akan tapi akan dijelaskan di sini sebagai beberapa contoh apa yang akan disebutkan ini. Yang pertama, dalil-dalil yang tegas di dalam permasalahan menetapkan tauhid. Yang pertama, al-awwalu qala Allah azza wa jalla, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wal makna ma khalaqatul jinna wal insa illa liyuwahhiduni. Maka maknanya ini disebutkan di sini adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Jadi makna liya'budun itu adalah liwahidun, sebagaimana ini disebutkan oleh beliau, dinukilkan di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang kedua yang menetapkan tentang ketauhidan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Seruan mereka adalah أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, agar beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pastikan baginya kesesatan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, yukhbirullahu azza wa jalla anna hujjatahu qamat ala jami'il umami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya hujjah Allah, penjelasan Allah telah tegak bagi seluruh umat. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin, bahwasanya tidak ada seorang pun dari umat yang terdahulu, au mutaakhiratin, atau umat yang belakangan, illa wa ba'asallahu fiha rasulan, kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus dalam umat tersebut seorang rasul. Wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin, setiap para rasul tersebut mereka bersepakat di atas dakwah yang sama. Wa dinin wahidin, dan di atas agama yang sama pula. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu dakwah dan agama yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Fanqasamatil umamu bihasabi istijabatihim, fanqasamatil umamu bihasabi istijabatiha li da'watir rusuli kismaini. Maka umat terbagi sesuai dengan dalam hal menjawab dakwah para rasul itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi umat berdasarkan mereka menjawab dakwah para rasul, bagaimana mereka menjawab dakwah para rasul, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala tadi, faminhum man hadallah.
Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Maksudnya adalah fattabi'u al-mursalina. Ya, maka maksudnya adalah mereka mengikuti para rasul. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Di antara mereka ada yang Allah tetapkan, Allah jadikan mereka itu di atas kesesatan. Fattabi'a sabila al-ghay. Maka mereka mengikuti atau ia mengikuti jalan kesesatan. Taib. Kita ulangi tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Fattaba'u al-mursalina, maka mereka mengikuti para nabi, ya. Wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah, dan di antara mereka ada yang Allah tetapkan mereka itu tersesat. Ya, maksudnya adalah fattaba'as sabilal ghay, ya. Maka mereka mengikuti atau ia mengikuti jalan kesesatan. Baik, kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, wa qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalil yang menetapkan tentang ketauhidan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, maka ibadahilah aku. Kata Syekh di sini, fakullur rusuli alaihi mussalatu wassalam qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Ya, seluruh para rasul alaihi mussalatu wassalam qabla nabi sallallahu sebelum nabi, zubdatu risalatihim wa asluha, inti risalah mereka dan pokok risalah mereka adalah al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah, yaitu perintah atau memerintahkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Wa bayanun annahu al-ilahul haqqul ma'budu, dan ya, penjelasan bahwasanya dialah Allah ilah yang hak yang berhak untuk disembah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan ibadah kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menukilkan perkataan ini dari Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran lil Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Walihada qala Allah azza wa jal, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'al man arsalna min qablika mir rusulina, tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus, ya, sebelummu, ya, sebelum dirimu. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, yaitu tanyakan kepada mereka, adakah kami menjadikan ilah-ilah selain Allah itu untuk disembah, ya. Kemudian yang keempat, di antara dalil yang menetapkan bahwasanya, ya, penetapan kepada at-tauhid, di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada dirinya, dan kepada kedua orang tua hendaklah dan haruslah berbuat kebaikan. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya, fallahu azza wa jal qada wa wassa wa hakama wa amara bit tauhidi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mewajibkan, mewasiatkan, menetapkan, memerintahkan kepada at-tauhid. Sebagaimana Allah katakan wa qada rabbuka, itu maksudnya adalah qadaan dinian, kewajiban agama, wa amran syar'iyyan, dan perintah syariat, yaitu apa? Alla ta'budu, agar kalian jangan menyembah, yaitu ahadan, seorang pun, min ahlil ardi was samawati, agar kalian tidak menyembah seorang pun dari kalangan yang ada di bumi ataupun yang di langit. Al-ahya'i wal amwati, entah itu yang masih hidupkah ataupun yang sudah mati.
illa iyyahu, jangan kalian menyembah mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan menyembah mereka tapi hanya beribadah kepada Allah saja. Li'annahu al-wahidul ahad, karena Allah lah zat yang esa, al-fardu as-samad, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum.